Puluhan massa menghalangi upaya Kejari Jember mengeksekusi penahanan Kades Modorejo, Kecamatan Umbul Sari, Edi Santoso, yakni terpidana kasus korupsi paving 242 juta rupiah saat berada di area halaman belakang gedung PN Tipikor Surabaya Selasa 14 Mei 2024 siang. Diketahui di lokasi, massa tampak berusaha mengerumuni terpidana Edi Santoso yang hendak menghadiri sidang peninjauan kembali atau PK di salah satu sidang kantor pengadilan tersebut. Adapun massa tampak berupaya mengelilingi tubuh Edi Santoso yang mengenakan kemeja, lengan panjang warna putih, dan bercelana panjang warna hitam serta berpeci hitam. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Jatim. Luhur Pambudi untuk laporan lengkapnya. Oke, baik Adila. Jadi puluhan orang menghalangi upaya Kejari Jember untuk mengeksekusi penahanan Kades Mundurejo, Kecamatan Umbul Sari yang bernama Edi Santoso terpidana kasus korupsi paving senilai 242 juta saat berada di area halaman belakang gedung Pengadilan Negeri Tipikor Surabaya pada Selasa Mei siang. Pantauan Tribun Jatim di lokasi, massa tambah berusaha untuk mengerumuni terpidana Edi Santoso di area kantin belakang gedung pengadilan. Massa tambah berupaya mengelilingi tubuh Edi Santoso yang mengenakan kemeja lengan panjang warna putih, bercelana panjang warna hitam, dan berpeci hitam. Mereka berlaga menjelma barikade manusia pelindung sosok Edi Santoso dari pihak-pihak lain yang berupaya untuk menahan Kades penyandang julukan termiskin itu. Usut punya usut, massa yang terdiri dari bapak-bapak dan mama itu sedang melindungi terpidana Edi Santoso dari pihak jaksa Kejari Jember. Dan ternyata pada siang itu pihak jaksa Kejari Jember sedang berupaya melakukan eksekusi penahanan terhadap terpidana Edi Santoso. Terpidana Edi Santoso ini bakal dilakukan eksekusi penahanan saat hendak menghadiri sidang peninjauan kembali PK di salah satu ruang sidang kantor pengadilan tersebut. Pasalnya terpidana Edi Santoso ini sudah divonis oleh Majelis Hakim PN Tipikor Surabaya oleh Pandiangan dengan pidana penjara 1 tahun dan pidana denda 50 juta atas kasus tersebut. Dan saat itu terpidana Edi Santoso merupakan tahanan kota. Massa tak begitu getol dengan upaya melindungi terpidana Edi Santoso. Barikade manusia yang dibuat oleh massa itu membuat terpidana Edi berhasil dibawa keluar dari area kantor PN. Dan setelah berhasil keluar, terpidana kemudian dipaksa masuk oleh massa untuk ke dalam minibus elf yang diisi oleh rombongan tersebut. Dan pihak alhasil massa pelindung dari Edi Santoso berhasil membawa terpidana Edi Santoso untuk menghindari dari upaya eksekusi penahanan tersebut. Kemudian koordinator massa bernama M. Romli mengatakan pihaknya menghalangi eksekusi penahanan itu karena meyakini terpidana Edi Santoso tidak bersalah atas kasus tersebut. Dan upaya kriminalisasi yang menjerat sosok terpidana Edi Santoso ini hanya akal-akalan semata atau lebih tepatnya rekayasa. Pasalnya perkara pembangunan di desanya sebenarnya menjadi tanggung jawab dari pihak pejabat Kades sebelumnya, yang artinya upaya penahanan itu tidaklah tepat karena terpidana Edi Santoso tidak terbukti bersalah. Menurut Romli, seharusnya ada pihak lain yang lebih bertanggung jawab atas kasus tersebut dan lebih layak untuk dilakukan penahanan. Sementara itu, Kasih Intel Kejari Jember Arif Akboroman kemarin sempat kami konfirmasi bahasanya pihaknya membenarkan pihak jaksa Kejari Jember ada upaya untuk melakukan eksekusi penahanan terhadap terpidana Edi Santoso yang itu dilakukan sebelum pelaksanaan sidang PK di kantor pengadilan Tipikor Surabaya. Meskipun berakhir gagal, Arif menambahkan pihaknya masih akan melakukan upaya eksekusi penahanan tersebut di lain waktu setelah berkoordinasi dengan pihak atasannya. Disinggung mengenai alasan dari pihak jaksa Kejari Jember tidak melibatkan perbantuan personil dari Polri, Arif kemarin belum menjawab pertanyaan dari Tribun Jatim hingga berita ini rampung ditulis hingga dilansir di website. Demikian reportase kami, Adila, kembali ke studio. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners, wartawan kami telah menghimpun wawancara bersama koordinator massa yakni Muhammad Romli. Berikut untuk tayangannya. Duduk perkaranya gini Pak, ya. Itu sebenarnya masalah paving yang diklaim miliknya pribadi Budi Marsudi, itu mantan kepala desa. Itu sebenarnya itu enggak Pak. Kejari bilang gitu, padahal itu bangunan tersebut, akhirnya bangunan tersebut
Diapakan? dianggarkan oleh desa. Lah, setelah itu karena pembangunan itu tahun 2019, Pak. Itu adalah yang bangun Budi Marsudi itu. Akhirnya setelah dibangun-bangun 2 tahun nggak dibayar, 2 tahun udah bayar. Yang jadi kepala desa ini, Pak, itu kan hampir-hampir pilihan waktu itu yang bangun. Pak siapa, Pak? Pak Edi Santoso, dan menang Pak Edi Santoso. Pak yang dibawa tadi siapa aja namanya? Yang mana? Yang dibawa sama masyarakat tadi? Pak Edi Santoso, Pak. Pak Edi Santoso aja. Iya. Berarti Pak Edi Santoso ini dianggap nggak bersalah ya? Pak? Ya nggak bersalah, Pak. Dari awal memang. Di sana ada rekayasa kok, Pak. Pak ini berarti Pak Edi Santoso mau sidang, cuma langsung diambil masyarakat. Iya, mau sidang. Sebenarnya kan jangan gitu toh, Pak. Sidang diselesaikan dulu, gitu sebenarnya. Pak ini tadi sidangnya Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.